سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillah, Alhamdulillahil ahadu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haqqul lahu an tuhmad wa haqqul lahu an tu'bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil autad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tengah sibuk dengan aktivitas duniawinya, kita yang berhadir di Jumat ini adalah hamba yang senantiasa terpilih oleh Allah untuk selalu diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dikuatkan imannya, disehatkan jiwa dan raganya untuk hadir memenuhi undangan Allah, yakninya menunaikan ibadah Jumat. Bermohon kita kepada Allah seraya berdoa, mudah-mudahan Jumat yang kedua di bulan Zulhijjah ini adalah Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat yang spesial bagi kita semua. Kenapa? Karena ada dua momentum penting yang ada pada Jumat ini. Yang pertama adalah Jumatnya sendiri. Yang kedua adanya Idul Adha yang sedang kita peringati hari ini. Yang tadi di waktu duha kita sudah melaksanakan salat Idul Adha. Maka dari itu ada momentum, ada hal-hal yang terbaik yang tentunya tatkala momentum Idul Adha ini atau yang sering kita sebut dengan Hari Raya Kurban, yang kadangkala bagi sebagian kita Hari Raya Kurban hanya sebatas sebagai ritual tahunan penyembelihan hewan kurban semata. Namun jauh daripada itu semua ada pesan-pesan penting, ada hikmah-hikmah yang istimewa dari peristiwa kurban yang terlaksana itu. Pesan penting yang pertama dari peristiwa kurban adalah senantiasa kita hendaknya menjadi pribadi yang taat dan dekat kepada Allah. Kurban melambangkan ketaatan, dan taat adalah inti daripada takwa itu sendiri. Bukankah sejatinya apapun ibadah yang kita dirikan, maka muara akhir daripada ibadah itu menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Teringat kita, solat yang kita dirikan, wa an aqimus shalah wattaqu, Al-An'am, yang artinya dan dirikanlah solat dan bertakwalah kamu.
Puasa Ramadan yang kita lakukan 2 bulan kemarin, ujung perintahnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Dan begitu pun dengan zakat yang ditunaikan. Saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji di tanah suci hari ini, dan begitu pun ibadah kurban yang kita lakukan, maka ujung perintah dari itu semua adalah menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka pertanyaan terbesar bagi kita semua, sudahkah dari rangkaian ibadah itu, sudahkah kita menjadi pribadi yang bertakwa? Solat yang kita dirikan, puasa yang kita laksanakan, zakat yang kita tunaikan, hewan kurban yang kita kurbankan, sudahkah itu semua mengantarkan kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa? Maka takwa dalam makna sehari-hari bisa kita maknai adalah mampu hendaknya kita menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas, pekerjaan ataupun permasalahan kehidupan yang sedang kita alami. Maka singkatnya, apapun bentuk masalahnya, apapun bentuk pekerjaannya, apapun bentuk masalah kehidupan yang sedang kita alami, hadirkan Allah di dalamnya. Tatkala kita menghadirkan Allah, ada kebaikan, ada kemudahan, ada keberkahan di dalamnya. Maka poin yang pertama adalah peristiwa dari kurban ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang taat, dan intinya adalah menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua, peristiwa kurban ini menginginkan umat Islam menjadi umat yang baik. Kenapa? Karena yang disembelih di waktu kurban itu adalah binatang. Maka ketika kita lihat lebih mendalam, ada sebuah makna penting yang ingin disampaikan. Dari yang dikorbankan binatang itu, ada sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Allah menginginkan kita selaku hamba-hambanya, sembelihlah sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Jangan sampai sudah selesai kurban ini masih ada juga sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Sembelihlah, bunuhlah sifat kebinatangan itu. Jangan sampai sehabis kurban ini lisannya masih juga menyakiti, tangannya masih juga menyikut, hatinya masih juga suka mendengki dan tidak mau memaafkan. Sembelih sifat kebinatangan itu. Tatkala sudah disembelih, maka yang muncul adalah kebaikan, dan itulah yang diinginkan dalam Islam. Islam menginginkan umatnya menjadi umat yang baik dan umat yang senantiasa menebarkan kebaikan. Allah itu maha baik dan cinta akan hamba-hambanya yang gemar berbuat kebaikan. Dan inti harapan akhir kita, kalaulah mati kita nanti, mati dalam keadaan berbuat baik. Yang ketiga, peristiwa kurban ini mengajarkan kita supaya meninggalkan generasi kader yang terbaik. Teringat kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia meninggalkan anaknya di Makkah. Namun setelah beranjak tahun, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Bukan meninggalkan begitu saja. Selalu Nabi Ibrahim memantau bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana pendidikan anaknya. Bolak-balik Nabi Ibrahim dari tanah Yerusalem ke Makkah Al-Mukarramah. Tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana pendidikan anaknya. Maka itu yang bisa kita ambil yang terbaik. Jangan sampai anak-anak kita hari ini tidak kita perhatikan bagaimana perkembangan pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah mari kita tinggalkan kader-kader yang terbaik setelah kita. Jangan sampai setelah kita pergi hilang kader-kader yang terbaik tersebut. Buktinya apa hilang hari ini? Kita lihat saja contoh yang sering kali di tengah masyarakat kita terjadi hari ini adalah tatkala meninggal orang tuanya,
Kadangkala dia memiliki anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang berpendidikan, namun tatkala meninggal salah satu di antara keduanya, kadangkala anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang berpendidikan itu, kadangkala dia tidak mampu dan tidak mau jadi imam solat bagi ayahnya, dan tidak mampu dan tidak mau jadi imam solat bagi ibunya. Itu seringkali terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Maka tidak apa kiranya kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, kita wasiatkan kepada anak kita. Apa wasiatnya? Nak, jika meninggal ayahmu nanti nak, jika meninggal ibumu nanti nak, jadilah engkau imam solat bagi ayahmu, jadilah engkau imam solat bagi ibumu. Karena sejatinya apa? Anak adalah amanah, dan sebaik-baik amanah tentu amanah yang mengantarkan ayah dan bundanya menuju jannahnya Allah. Contoh sudah diberikan oleh Nabi Ibrahim. Tinggal kita sebagai orang tua, mari kita realisasikan, kita contoh bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail, bolak-balik. Dan begitu pun kita, mari kita persiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik, generasi yang paham ilmu agama, dan generasi yang mempunyai wawasan yang luas. Kiranya 3 pesan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mampu kita menjadi pribadi yang taat dan dekat kepada Allah. Yang kedua, mampu kita menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, dan senantiasa kita menjadi orang yang baik dan menebarkan kebaikan. Dan yang ketiga, mari kita siapkan kader yang terbaik setelah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqaminal hada wa fi kulli maqamil dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di waktu Jumat ini ada di antara kami ya Allah yang datang membawa lumuran dosa, maka mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya, sentuh jiwanya. Jangan sampai dia meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali jika Engkau telah mengampunkan dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, Allahumma ya Allah wa asran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang datang ke waktu Jumat ini dengan membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya,
pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini kecuali jika Engkau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Allahumma ya Allah, asdahwalana ma yukribu ilaika ya Rabbal alamin. In kana wahlum minna fi hadzal masjid ba'idan anka faqad qaribhu ilaika ya Rabbal alamin. Duhai Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah kepada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Jika di Jumat ini ada di antara kami ya Allah yang masih jauh darimu, jauh dari menunaikan solat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, sentuh kelembutan hatinya, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai Engkau wafatkan dia ya Allah kecuali hari ini telah Engkau terima taubatnya ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqim